Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini di mata kuliah metodologi penelitian ini akan saya jelaskan mengenai materi pertemuan ketiga yaitu paradigma penelitian. Oke, jadi paradigma penelitian itu merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perilaku peneliti terhadap ilmu atau teori. Nah, paradigma penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, menurut Densin dan Lincoln pada tahun 2009, kata kualitatif itu menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitasnya, jumlahnya, intensitasnya, ataupun juga frekuensinya. Sedangkan menurut Creswell pada tahun 1998, penelitian kualitatif ini sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden. Nah, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu merupakan instrumen kunci. Jadi peneliti itu harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti. Nah, kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, memusatkan perhatian pada masalah aktual, diawali juga dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah penelitian studi kasus. Analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang diamati saat ini. Kemudian mempelajari secara intensif seorang individu ataupun kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus manajer yang tidak disiplin kerja. Nah, peneliti ini mempelajari secara mendalam dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam itu artinya mengungkap semua variabel dari berbagai aspek ya. Kemudian penelitian biografi. Jadi studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan pengumpulan dokumen dan arsip. Nah, tujuan penelitian ini tuh adalah mengungkap turning point moment atau epiphany, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Penelitian biografi ini seperti halnya misalnya kita meneliti tentang ulama yang ada di Kabupaten Kendal, misalnya di salah satu daerah yang dulu tuh sempat menjadi tokoh yang sangat viral pada saat itu misalnya karena budinya, jasanya, dan lain sebagainya, ilmunya, kemudian wibawanya, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian ditulis atau diteliti supaya teman-teman bisa tahu lebih jauh ya, lebih dalam sehingga bisa mengungkap daripada fakta yang dulu pernah sempat terjadi atau dulu pernah ada kejadian tertentu yang itu berpengaruh terhadap lingkungan misalnya atau misalnya berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian penelitian fenomenologi ini menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena yang pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Kemudian grounded theory atau teori dasar ini walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu. Nah, tujuan pendekatan grounded theory ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu, situasi di mana individu ini saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Nah, inti dari pendekatan ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Kemudian penelitian etnografi. Ini merupakan uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Kalau tadi penelitian biografi ini menyorot tentang seseorang. Nah, di etnografi ini menyorot tentang budayanya atau sistem kelompok sosialnya itu seperti apa. Jadi si peneliti ini mempelajari perilaku, kemudian kebiasaan dan cara hidup dari suatu kelompok atau suatu adat istiadat ya, atau suatu suku tertentu
Nah, etnografi ini merupakan proses dan hasil dari sebuah penelitian. Kemudian penelitian kuantitatif. Ini merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Jadi kalau penelitian kualitatif itu tadi lebih kepada deskriptif, ya kan, atau menceritakan kembali sesuatu yang sudah pernah terjadi. Nah, di penelitian kuantitatif ini lebih kepada teori-teori yang menjelaskan hubungan antara dua variabel. Kemudian variabel-variabel ini tuh diukur dengan instrumen penelitian sehingga ditemukanlah data-data yang terdiri dari angka-angka tadi itu dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Biasanya kalau untuk penelitian kuantitatif itu seringnya menggunakan aplikasi SPSS contohnya ya, atau MIOP kalau dalam hal akuntansi. Kalau di manajemen seringnya SPSS sih. Jadi contoh penelitiannya adalah misalnya meneliti tentang pengaruh antara pendapatan terhadap tingkat konsumsi misalnya. Nah itu tuh kemudian kita tentukan populasinya atau sampelnya yang akan kita teliti, kemudian kita bikin semacam kuesioner atau angket, kemudian kita sebar. Nah dari situlah kemudian kita akan mendapatkan data yang masuk ke kita, kemudian kita analisis menggunakan SPSS atau bisa dibantu dulu dengan direcap dulu dengan menggunakan Microsoft Excel, kemudian baru diolah menggunakan SPSS. Kemudian nanti akan diketahui atau nanti tergantung apa sih yang akan kita cari, apakah kita akan mencari uji apa heterokedastisitas atau kita akan mencari hubungan-hubungan yang lain, misalnya kayak analisis korelasi misalnya, atau misalnya analisis regresi. Kemudian kita cari validitasnya, reliabilitasnya, kayak gitu-gitu. Nanti akan kita pelajari lebih jauh ketika, atau bahkan dulu sudah pernah disinggung ya di mata kuliah statistik. Oke, kemudian jenis-jenis penelitian kuantitatif apa saja? Yang pertama adalah penelitian survei. Ini digunakan untuk pemecahan masalah perilaku organisasi termasuk kepentingan perumusan kebijakan sumber daya manusia. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Nah, survei ini juga biasanya mengungkap permasalahan yang berkenan dengan berapa banyak karyawan yang mendaftar, atau berapa banyak karyawan yang diterima dalam suatu perusahaan, kayak gitu. Atau berapa jumlah karyawan rata-rata dalam satu cabang, atau berapa jumlah karyawan yang telah memenuhi kualifikasi tertentu misalnya. Seperti itu. Nah, survei ini juga bisa dilakukan untuk mengetahui variabel seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, dan juga motivasi. Kemudian studi kausal komparatif, ini contoh penelitian kuantitatif yang kedua. Studi ini tuh berusaha untuk mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti. Dan studi kausal ini berupaya mengidentifikasikan hubungan sebab akibat, sedangkan studi korelasional ini mengukur variabel yang diamati. Jadi perbedaannya itu ya. Nah, studi kausal ini umumnya menyangkut dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel intervening atau moderating serta satu variabel terikat. Nah, sementara studi korelasi ini terdiri dari dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat atau dependen. Jadi kalau kausal itu biasanya ada variabel interveningnya atau variabel variabel penengah ya istilahnya ya, atau moderat gitu. Kemudian studi korelasional. Jadi studi ini tuh mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yaitu sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Contohnya misalnya kayak tadi yang saya sebutin ya, pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi misalnya. Jadi biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, biasanya juga tingkat konsumsinya akan naik. Gaya hidupnya juga akan naik biasanya seperti itu. Kemudian derajat hubungan variabel ini dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antar variabel ini. Ya, koefisien korelasi. Kemudian penelitian eksperimen. Jadi di penelitian eksperimen ini biasanya ada ada variabel kontrol sama variabel treatment. Variabel kontrol itu adalah yang tidak dilakukan
atau tidak diapa-apakan, sedangkan variabel treatment ini adalah variabel yang dikasih apa ya, yang dikasih rangsangan atau yang dikasih semacam treatmentnya. Misalnya kita mau meneliti antara tingkat kerajinan atau tingkat apa ya, tingkat kepandaian misalnya, atau tingkat kerajinan aja deh, tingkat kerajinan antara siswa SMK dengan siswa SMA misalnya. Nah, salah satunya itu misalnya kita pengen tahu siapa sih yang paling rajin di antara keduanya gitu ya. Ketika kita kasih apa ya, misalnya kita kasih rangsangan apa, misalnya kayak uang sakunya, misalnya uang sakunya ditambah. Ketika uang sakunya ditambah yang anak SMA ini, apakah dia itu akan lebih rajin dibandingkan dengan anak yang SMK yang tidak dikasih tambahan uang saku? Nah, ini tuh antara SMK dengan SMA ini yang mau jadi variabel kontrol mana, yang mau jadi variabel treatment mana. Kalau misalnya mau jadi variabel treatment itu adalah yang SMA, berarti yang dikasih uang saku itu maaf. Kalau misalnya mau jadi variabel treatment itu adalah variabel SMA, berarti yang dikasih tambahan uang saku ya yang SMA. Yang SMK berarti dibiarkan saja karena dia adalah sebagai variabel kontrol. Jadi nanti dilihat yang dikasih uang saku tambahan sama yang tidak itu variabelnya akan berubah atau tidak gitu, atau hasilnya akan ada perubahan atau tidak dari yang uang sakunya sebelum ditambah sama sesudah ditambah gitu ya. Kemudian dalam penelitian eksperimen ini juga peneliti membagi subjek atau objek penelitian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak dapat mendapatkan perlakuan. Seperti ini yang saya dijelaskan ya. Oke. Ya, itu aja untuk materi mengenai paradigma penelitian. Jadi pada intinya ada dua paradigma. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, yang itu lebih banyak kepada deskripsi sama mengungkap fakta di masa yang telah lampau, atau biasanya itu mengungkap teori atau membenarkan teori atau menguji teori yang sudah ada dengan yang ada di realita kita itu match atau enggak. Nah, itu juga bisa diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan kalau metode kuantitatif itu lebih kepada membandingkan ya, atau apa ya istilahnya, menguji hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Seperti itu. Biasanya diukur dengan menggunakan alat analisis berupa SPSS. Atau bisa dengan aplikasi lain yang mungkin lebih canggih lagi. Tapi untuk sampai saat ini yang sering dipakai adalah SPSS. Oke, sampai di sini dulu untuk percobaan kita dalam bab ini mengenai paradigma penelitian. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.